Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawaidina. Wa ma 'alima Allah min salih an-niyyat anna Allah yudkhil niyyatana fi niyyati salihin ij'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm wal ma'rifah wal yaqin wal mahabba wat tamkin wa ij'alna wa iyyakum mimman اختصهم برحمته وجوده إنه أكرم الأكرمين. اللهم زينا بالعلم جملنا بالحلم أكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kita sudah belajar sampai hikmah yang keempat kemarin. Hari ini kita masuk yang kelima. Yang kelima itu sedikit hikmahnya. Itu namanya hikmah. Kalau kata besar itu mungkin kita bilang ceramah. Tapi ini 2 kata, 3 kata, 5 kata, sampai 10 kata itu namanya hikmah. Ringkas. Lihat ini hikmah hari ini kayak ringkas. Ringkas tapi apa namanya ini luas artinya atau maknanya atau jelasnya luas sekali. Kita bisa langsung masuk ke hikmah الإمام ابن عطاء الله في هذه الحكمة بقوله اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. Kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Ya, ini kita mulai dari mana? Kalau kita mulai langsung dari kata Imam Ibn Athaillah, mungkin ada yang bilang, wah, kenapa kamu pilih kata-kata ulama, tidak pilih kata Al-Quran yang mirip atau yang maksudnya sama? Mungkin kita masuk dari kata Al-Quran, dari ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kita sudah paham ayat ini. Juga tahu artinya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tugas kita di dunia apa? Kalau kita kasih istilah harian, tugas kita, tugas. Allah Ta'ala minta dari kita apa? Biar kita faham hikmah ini. Oke. Terus tugas kita ibadah. Apa yang dijamin itu atau jamin Allah Ta'ala jamin untuk kita apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Tidak mau. Itu semuanya Allah Ta'ala tidak hendaki dari hambanya. Terus Inna Allah huwa razzaq dzul quwwatil matin. Biar hamba Allah Ta'ala tenang. Allah Ta'ala kasih tahu. Sesungguh Allah dialah memberi rezeki yang mempunyai kekuatan. Lagi sangat kokoh. Inna Allah huwa razzaq dzul quwwatil matin. Ini hikmah ini artinya seperti ayat. Seperti yang di arti ayat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ada satu ayat lain di surat Thaha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Dan perintahkanlah
keluargamu, melaksanakan salat dan sabar. Ini lihat, melaksanakan salat dan sabar. Ini tadi barusan sama anak ini kita bangunin, anak nggak mau bangun, ya harus sabar. Harus sabar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ini salah. Alhamdulillah kita sudah salat. Tapi anak juga harus kita perhatian. Harus kita sabar kepada kalau kita suruh anak atau menuruh anak biar salah. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Nahnu narzuquka. Itu siapa yang bilang ini semuanya? Yang kasih rezeki aku. Allah Ta'ala. Allah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguh Allah Ta'ala yang kasih rezeki atau yang beri rezeki. Ini hikmah, ini ringkasnya 2 ayat yang tadi. Atau mungkin kita kebalik bilang Imam Ibnu Athaillah ambil dari 2 ayat ini kasih hikmah ini. Tapi dalam istilah manusia, dalam istilah yang dekat mungkin baca Al-Quran harus ada tafsir, harus kita lihat fulan bilang apa, fulan ini enggak. Dia bilang ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah. Tapi sebelum ini harus kita faham apa itu al-ijtihad. Artinya apa itu ijtihad? Ijtihad di sini apa? Kegigihanmu atau tadi namanya apa? Kita bilang kesungguhanmu. Sama, ini ijtihad. Tapi kesungguhan ini ijtihad itu artinya al-ijtihadu fi الشيء استفراغ الجهد والطاقة. Sampai setelah kamu usaha kerjaan tersebut kamu sudah capek, itu namanya ijtihad. Tapi kalau malas aja ini fulan bilang sama kamu kerja di sini sedikit ya, akhir hari kamu tidak rasa capek, itu tidak boleh, itu haram. Artinya kamu tidak kegigihan, tidak ada tidak semangat. Enggak, kasih kerja, kamu kerja dalam kekuasaanmu atau dalam badan sehat, keadaan atau hal yang bagus. Di sini maksudnya apa? Ijtihaduka fima dhumina lak. Itu kata ijtihad, istifragh al-juhd wa taqa fi talabihi. Istifragh al-juhd, keluar itu kesungguhan dari badanmu. Juga kuat badanmu yang bisa bergerak ke sana ke sini biar melaksanakan atau melakukan sesuatu yang diminta darimu. Itu namanya ijtihad. Sampai kita dalam bahasa Arab bilang fulanun mujtahidun fi dirasatihi. Ada 2 orang di dalam satu kelas sekolah. Fulan masya Allah rajin tulis PR, baca, hafal, murajaah. Fulan itu malas-malasnya, itu namanya mujtahid. Nah, di sini ijtihaduka, itu kata ijtihad. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka. Ijtihad itu lawannya taksir. Ijtihad fulan masya Allah aktif atau semangat. Lawannya fulan tidak. Namanya dalam bahasa Arab taksir. At-taksir huwa at-tafrit wa at-tadhiy. Tidak perhatian, tidak peduli sama yang kita kasih. Kita kasih kerja, ayo harus kamu kerja ini dalam hari ini. Kasih sesuatu yang seharus habis hari ini. Dia main-main HP, telepon, ke sana sampai akhir hari tidak jadi. Itu mungkin kita bilang kasih untungan atau kasih ujrah atau mungkin tidak. Ini namanya ijtihad. Fulan masya Allah di dalam satu hari bisa melakukan atau habiskan karya yang tadi. Fulan tidak.
yang selesai atau menyelesaikan, yang menghabiskan kerjaan tadi, mungkin kita kasih ujrah, kasih untungan, yang tidak. Itu ini mungkin biar kita faham kata ijtihad dan taksir. Tapi al-basirah itu tadi sebelum kita mulai bilang apa? Mata hati. Bisa bilang mata hati. Mata hati itu kata bagus, mungkin halus. Juga tadi bilang, ada yang bilang basirah bahasa Indonesia. Tapi apa itu al-basirah, Syekh? Apa itu al-basirah? Di sini kita belajar al-basirah nadhirul qalbi, yang dalam hati kamu bisa lihat. Tapi Syekh, bisa lihat di mana? Kita sudah pernah lihat jantung kambing, sapi, walau kita pergi ke dokter jantung apa badan manusia, fisik manusia, tidak ada, belum pernah. Itu yang kita lagi cari, di mana itu mata hati. Ya, mata hati itu di sini bilang al-basira nadhirul qalbi, bisa melihat dari hatimu. Tapi tidak punya bolong atau mata seperti kita ini, ada putih hitam, itu tidak mungkin. Ada rasa. Bagaimana rasanya itu? Dari mana dapat itu? Setelah kamu ibadah atau bersihin hati, bisa jadi jernih, tambah malah ini tambah bersih, tambah atau bahasa Indonesia bilang katanya semakin bersih, semakin jernih, sampai bisa lihat keadaan yang tidak bagus. Itu bagaimana? Kita belum bisa, iya tidak bisa. Tapi bagaimana caranya? Wahyu sudah tidak ada, Syekh. Ya, itu yang kita bilang, wahyu sudah tidak ada. Tapi Allah Ta'ala kasih dalam hatimu, mungkin besok jadi seperti ini. Dalam hatimu khawatir. Sampai kadang-kadang kamu bicara sama teman, besok jadi seperti ini. Ini artinya matanya bersih. Yang tidak peduli, tidak lihat itu. Lewat aja, lewat, itu tidak ada. Artinya apa? Semakin bersihin hati, semakin mata hatimu semakin bersih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga kita lanjut. Ini lihat al-basirah kama anna al-basar nadhirul qalb. Itu mata ini basar atau bahasa Indonesia apa? Makna nazar, melihatmu itu untuk fisik badanmu, juga itu atau mata ini untuk fisik badanmu bisa lihat, juga mata hati untuk basira itu mata hati. Basira itu mata hati. Wal basar la yara ila al-mahsusat. Ini melihat kita ini sekarang tidak bisa lihat kecuali yang dibentuk atau fisik atau sesuatu yang di hadapan kita. Tapi al-basirah enggak. Al-basirah la tara illa al-latif. Al-basirah la tara illa al-latif. Al-basirah la tara illa al-ma'ani. Ilmu fulan, agama fulan, akhlaknya itu bisa lihat di mata. Tapi ikhlasnya itu dari hati. Al-basira la tara illa al-latif. Wal basar la yara illa al-mahsusat. Al-basira la tara illa al-qadim. Al-qadim itu al-muta'alliq bidhatillahi ta'ala. Tara in'amullahi alaina. Ni'mah-ni'mah yang dari Allah Ta'ala itu di dalam keadaan yang ta'zim. Wah, beda sama yang lihat ini biasa. Kita lihat orang kuffar Quraisy, mereka lihat Nabi SAW, ulama bilang seperti itu. Mereka lihat Nabi SAW dalam mata. Ini manusia seperti kita.
makan seperti kita, minum seperti kita, pergi ke pasar seperti kita. Bagaimana bisa jadi Nabi? Sahabat enggak lihat ini Rasulullah betul makan minum seperti kita, tapi dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Itu beda. Jadi ada manfaat sama orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang masuk sahabatnya sama ya sampai sekarang kita sekarang umatnya. Mudah-mudahan Rasulullah terima kita umatnya yang benar. Sama kufar Quraisy itu yang namanya basar basirah. Basar basirah. Kufar Quraisy lihat dalam keadaan dalam basar, melihat aja yang biasa, tidak ada manfaat. Tidak Allah Ta'ala tidak kasih manfaat atau tidak bisa dapat manfaat karena mereka lihat itu orang biasa. Orang sahabat lihat dalam ainul basirah, mata hati, bisa dapat manfaat. Jadi ahli surga. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau taqul basirah la tara illa al-mukawwin. Al-basirah itu juga kita bisa bilang al-basirah itu tidak bisa melihat kecuali Allah Ta'ala. Al-mukawwin Allah Ta'ala. Ini susah sedikit. Itu derajat maqamat. Tidak mungkin langsung. Tidak mungkin. Harus sedikit demi sedikit sampai bisa di dalam sesuatu yang di hadapanmu kamu bisa lihat Allah Ta'ala. Ya, itu bagaimana Syekh bisa lihat Allah Ta'ala? Itu yang beri, yang kasih kuat untuk yang di hadapanmu, itu Allah Ta'ala sudah artinya. Saya lihat laptop ini. Laptop ini lihat Allah Ta'ala. Ya, bagaimana bisa lihat Allah Ta'ala? Yang bikin ini orang Yahudi Syekh atau orang non-Muslim atau orang kafir. Ya, tapi siapa yang kasih fikir ke kepalanya? Kasih fikir ini seperti ini, harus ini, harus itu, harus bikin ini, harus ada listrik, harus ada baterai, harus ada kamera, harus ada Allah Ta'ala. Bukan dia sendiri, bukan dia langsung. Enggak. Allah itu yang maksud kita bisa melihat di setiap hal di hadapan kita atau setiap sesuatu yang di hadapan kita melihat Allah Ta'ala. Kalau kita sampai di situ, jadi tidak sedih. Ada yang musibah atau ada yang nikmat, tetap senang. Juga kalau ada musibah, sedihnya bukan sedih seperti sedih biasa itu yang kita kemarin bilang takut biasa, itu manusia setiap orang takut. Sampai kita kemarin kasih contoh Sayyidina Musa alaihissalam. Wa akhafu an yaqtulun. Wa akhafu an yaqtulun. Ini jadi sedih-sedih. Rasulullah bilang barang siapa menangis untuk anaknya atau keluarganya meninggal, itu orangnya disiksa atau siksa di dalam kubur. Tapi waktu anaknya mati, keluar air mata. Rasulullah, sahabatnya, wahai Rasulullah, bagaimana kamu bilang begitu? Ya, innallaha la yu'adzibu bidam'al ain. Allah Ta'ala tidak siksa karena air mata keluar. Allah Ta'ala siksa kalau kamu sobek baju, teriak-teriak itu, ya, kayak tidak terima atau tidak terima takdirullah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا أراد الله فتح بصيرة العبد أشغله في الظاهر بخدمته. Kalau Allah Ta'ala mau buka mata harimu, kalau Allah Ta'ala mau buka mata harimu, kasih atau bantumu biar kamu kerja atau melakukan yang baik. Ibadah maksudnya. Sebentar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? فإذا أراد الله فتح بصيرة العبد أشغله فإذا أراد الله فتح بصيرة العبد أشغله في الظاهر بخدمة kepada Allah Ta'ala. Terus setiap waktu itu sebabnya bisa buka atau sabab buka
mata hati. Kita sekarang lihat bagaimana kita 100% khidmat kepada Allah Ta'ala. Ya Syekh, betul. Tapi saya cari rezeki. Saya itu. Itu hikmah yang sekarang yang kita lagi belajar. Ijtihaduka fima dhumina laka. Allah Ta'ala sudah jamin rezeki. Dari awal kita baca tadi ayat yang tadi. Ma uridu minhum, Allah tidak minta dari mereka rezeki. Tidak. Ma uridu minhum rizqan. Wa ma uridu an yut'imun. Juga enggak mau makan dari mereka. Atau tidak hendaki makan dari mereka. Oke. Wa taqsiruka fima tuliba minka. Itu kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu. Allah Ta'ala jamin apa tadi? Rizki. Sudah saya kasih rizki. Terus, tapi biar kamu kerja gini. Atau maksudnya ibadah kepadaku. Kamu bilang enggak mau saya cari rezeki. Ini salah atau tidak? Salah. Itu sebabnya intimasul basirah. Itu menjadi bukti butanya mata hati. Artinya kalau saya ikut atau ijtihad atau kegigihan untuk atau dalam mencari yang apa Allah Ta'ala dijamin, yaitu satu buka mata hati. Oke. Jadi harus kita perhatian sama kerjaan kita. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka. Wa idza arada Allahu khudlan 'abdin ashghalahu fi adh-dhahir bi khidmatil akwan. Khudlan, apa itu khudlan itu? Saya enggak tahu, belum pernah dalam bahasa Indonesia. Idza arada Allah khudlan 'abdi, itu tadi lawan bantuan dari Allah Ta'ala. Itu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu namanya taufik, ma'unah, bantuan dari Allah Ta'ala. Lawannya berarti Allah Ta'ala lapas, tidak bantu. Itu namanya khudlan, tidak kasih kuat untuk badanmu biar kamu melaksanakan ibadah atau ta'at. Itu kapan? Kalau Allah Ta'ala melihat hatimu atau kamu tidak siap untuk apa namanya ini, terima yang Allah Ta'ala kasih. Wa fil batin bimahabbatiha fala yazalu kadzalika hatta yatmis nur basiratihi. Jadi dia di dunia ini sibuk dunia aja. Terus niat saya, Syekh, saya cari dunia biar dapat rezeki halal. Ini bagus. Niat kamu bagus. Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal atau man mata wa huwa fi talab rizq fa huwa syahid. Masuk syahid. Tapi niat kamu aja apa? Ya niat saya biar dapat mobil mewah, biar dapat rumah luas. Berarti ini dunia. Terus kita perhatian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yazalu kadzalika hatta yatmusnu nur basiratihi, sampai tutup. Kalau dia sudah tidak perhatian kerjaannya di mana atau sibuk di mana, itu bisa tutup basirah atau bisa tutup atau jadi buta mata hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah. Kamu sendiri bisa tahu. Saya sekarang sudah usaha dalam keadaan ibadah saya atau tidak. Dalam keadaan yang bagus atau masih kurang. Syekh, masih kurang. Ini bagus. Kamu di dalam hatimu ada fikir seperti itu. Saya ini seperti kita sekarang lihat banyak yang cari ilmu, belajar, mau baca Al-Quran, mau hafal. Ini langkah bagus. Dalil Allah Ta'ala mau kasih. Tapi enggak kamu bilang saya nunggu sampai kapan, ini bukan waktunya. Syekh, sudah waktu saya sudah lewat, saya sudah tua. Artinya kamu yang tutup. Ini namanya taksir, kurang dari kamu atau kekurangan darimu. Enggak, ijtihad, usaha. Artinya apa? Fima dhumina laka, tadi saya faham dari kamu Syekh, Allah Ta'ala jamin rizki, sudah jamin. Artinya apa? Artinya jangan kamu tidur juga. Jangan kamu tidur di rumah bilang, oh ya,
Sudah Allah Ta'ala jamin rezeki saya tidur. Enggak, saya usaha tapi masih minta bantuan dari Allah Ta'ala. Saya masih cari rezeki Allah Ta'ala. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Biar cari rezeki, jangan kamu tidur. Itu kita kadang-kadang kita dapat cerita atau kisah-kisah itu tambah yakin. Seperti Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim, kita tahu dia sudah Nabi. Tapi waktu minta dari Allah Ta'ala mau lihat bagaimana hidup yang meninggal atau yang mati. Kamu belum iman? Enggak, saya sudah iman. Tapi mau tambah yakin. Kasih cara, ambil ini, sudah selesai. Jadi, ijtihaduka fima dhumina lak. Oke, ijtihad. Berarti harus kamu usaha. Tapi dalam keadaan yang syar'i. Jangan sampai ini saya cari rezeki. Oke, banyak seperti itu. Masya Allah, dia bilang sama kamu, Syekh, alhamdulillah saya cari rezeki halal. Tapi waktu salat dia enggak mau. Ini lagi cari rezeki. Ya, ini yang kita tadi bilang. Ini ijtihad fi madhumina lak. Ini kegigihan dalam mencari apa yang telah jamin rezeki. Taksiruka fima tuliba mink. Sama juga Allah Ta'ala minta dari kamu ibadah. Sudah jamin rezeki. Juga minta darimu rezeki salat. Atau ibadah, bukan salat aja. Ibadah semuanya, seluruh yang namanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi enggak, kamu satu aja, ambil satu. Saya cari rezeki aja, share. Saya mau cari halal. Terus puasa, zakat, salat, enggak. Nah, ini namanya dalilun, bukti buta mata hati. Tapi saya usaha untuk cari rezeki. Juga saya usaha untuk ibadah. Ini tanda apa? Tanda mata kamu sudah jernih atau mulai bersih. Apalagi kalau setiap hari, setiap kali. Itu yang ada beberapa ulama masuk di golongan tersebut. Bukan berapa ulama, itu banyak, seluruh orang yang muslim masuk di situ. Jadi kalau ulang lagi, ijtihaduka fima dhumina lak. Tadi bilang apa yang Allah Ta'ala jamin? Rezeki. Berarti boleh ijtihad. Ya boleh. Bukan boleh, sunnah. Orang yang datang itu dalam riwayat hadis, orang yang datang itu minta-minta, Rasulullah tidak suka dari orang tersebut. Tanya sama dia, kamu bunyi di apa yang dibunyi atau apa bunyi ada Indonesia tanyanya apa bagaimana begini. Punya apa di rumah? Ya maksudnya harta yang kita bisa jual. Bilang sama dia, saya punya teko. Seperti teko dari sefir. Enggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia. Ya, Rasulullah suruh ayo pergi bawa ke sini. Itu Rasulullah ngajarin dia jangan kamu minta-minta dari orang. Ini yang minta-minta artinya apa? Tidak ada ijtihad. Tidak ada kesungguhan, kesungguhan dari atau kegigihan dari orangnya. Ya, Rasulullah suruh ayo pergi. Jual. Langsung Rasulullah ambil. Siapa yang beli toko ini atau macamnya? Ada harganya 1 dirham. Sedikit. Ada satu orang, Rasulullah ini harganya asli 1 dirham. Tapi karena kamu mau jual, saya siap beli 2 dirham. Ya, ceritanya panjang. Akhirnya Rasulullah suruh pergi cari kayu, jual kayu. Itu hasilnya. Cari, pergi. Rasulullah bilang sama dia, jangan balik sampai 15 hari atau 2 minggu. Dalam riwayat dia 10 hari belum dapat apa-apa. Kasihan pergi ke sana. Tapi karena dia sudah ikut Rasulullah sudah bantu dia biar dia cari rezeki yang halal. Keluar dia setiap hari mau balik atau setiap hari lihat belum dapat rezeki, saya balik aja. Bilang sama Rasulullah, ingat Rasulullah bilang sama saya 10 hari. 15 hari. Saya belum selesai 15 hari. 1, 2 hari yang kedua, 3, 4, 5. Belum juga.
hari yang ke-10 baru dapat rezeki. Terus yang 11, 12, 13, 14 balik lagi sudah punya duit. Punya berapa dirham? Dalam riwayat sampai 15 dirham. Itu tadi 1 dirham. Dari 1 dirham aja. Waktu dia balik ke Rasulullah bilang sama dia, ini lebih afdal dari kemarin, minta-minta. Berarti harus usaha untuk rezeki. Dalam keadaan yang halal. Tapi juga jangan sampai kekurangan ibadahmu. Itu yang maksud hikmah ini. Kalau kamu usaha tentang dunia, rezeki terus sampai lupa akhirat. Itu yang salah. Itu tanda atau bukti butanya mata hati. Tapi saya, alhamdulillah Syekh, semuanya alhamdulillah berapa orang kita lihat berapa orang yang dalam keadaan seperti ini. Banyak. Juga kita banyak lihat beberapa orang yang dia dunia aja, duduk sama dia tidak, kalau waktu salat tidak ada fikir salat, tidak ada puasa, tidak mau belajar ilmu agama, dunia aja. Duduk sama dia, subut itu miliaran itu. Harta fulan jual ini, fulan ini, kemarin fulan ini. Itu naudzubillah tanda apa? Buta mata hati. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ilm, ahli al-yaqin, ahli al-ma'rifah wa tamkin innahu arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.